Hari ini kita ngobrol bersama Jirayut. Halo Jirayut. Halo Bang Radit. Seorang entertainer serba bisa dari Thailand. Oh, amin ya. Jadi gue mengundang lo ke sini. Ya. Itu ada tujuannya. Kenapa? Tujuannya apa tuh? Kemarin kan bertiga. Iya. Ya kan? Pertama iya. kali aku kesini kan ada itu siapa? Siapa sih namanya? Hifzi Hoir. Bang Gifzi ya. Iya. Hifzi sekarang Hifzi. dia lagi batu empedu. tapi udah, sakit-sakitan. tapi udah Ya udah keluar sih batu empedunya udah. Amin. Udah Sembuh-sembuh sih. ya. Sembuh dia. Ya. Nah hari ini gue ngundang Jirayut ke sini karena kita satu kantor mau outing ke Thailand. Oh, Iya. Mau liburan ke Thailand, jadi Iya, mau ngajak kita- saya ini tujuannya mau nanya-nanya atau mau gimana nih? Karena kita nggak punya budget buat travel, jadi kita nanyanya ke Jirayut. Oh gitu. Gimana yang tempatnya hemat, di mana makanannya enak, murah gitu. Iya. Tujuannya itu. Tujuannya. Ya bukan menanya hal pribadi saya ini. Lebih ke hal mau jalan-jalan ke Thailand. Ya, tapi ada pertanyaan juga dari YouTube member buat Jirayut. Nanti kita tanyain. Oke. Cuman ini yang lebih penting ini. Ini nih. Ini ada di sini. Ada, itu ada darinya. Ya Allah, ada hotel, makanan. Apa ini? Ada wisatanya. Jirayut, Dan ini Jirayut. apa? Oh, Coba ya. Gue tuh udah pernah ke Thailand, Jirayut. Oh, ya oke. Gue udah pernah ke Thailand. Ini udah ada jadwalnya, Udah Ran. ada jadwalnya Wow. segala macam. Gue udah pernah ke Thailand. Terus gue udah pernah bikin Bangkok Food Diary. Oke. Jadi nyobain makanan-makanan di Bangkok apa aja. Nah. Cuman dari semuanya ternyata, ini maaf ya karena lo Thailand ya. Cuman dari semuanya ternyata paling enak warung Indomie di sana. Loh tetap aja makan Indonesia dong. Iya makanya. Iya nggak? Iya. Ya, berarti tergantung selera-selera, Iya, atau lidah-lidah. salah milihnya. Salah bisa jadi. Iya. Karena di sini ada dua pilihan juga sih yang kita pernah masukin di Bangkok Food Diary juga enak. Nah. Kita tanya satu-satu ya. Ya. Oke. Ini itinerary-nya dulu. Kita berangkat di bulan Desember, abis itu kita ke airport. Nah, kita langsung makannya di ini. Di Peaor Tom Yam Kung Noodle. Di mana itu? Itu ada daerah di, aduh, lu bahkan nggak tahu ya. Gue salah kali ya. Soalnya kan Bangkok kan luas ya. Iya. Kan aku kan orang kampung nih. Jadi aku juga ya begitulah mau ke Bangkok aja paling waktu aku masih belum belum ke Indonesia tuh dalam aku hidup ya cuma datang ke Bangkok 2 kali doang. Oke. Karena aku mau berangkat ke Bangkok itu kalau naik kendaraan itu bisa 1,5 hari. Oke. Jadi kan lumayan ya butuh budgetnya yang lumayan. Oke. Istilahnya kayak di sini lah orang-orang kampung mau ke Jakarta kan nggak semuanya bisa ke Jakarta kan kayak gitu. Oke, karena dulu belum ada uang. Iya belum ada uang sama emang aku di pelosok banget gitu. Daerah mana waktu itu? Aku daerah Narathiwat. Narathiwat daerah 3 Selatan yang ada di pelosok Thailand. Narathiwat. Narathiwat. Wah. Ya. Bener? Iya. Oh. Kayaknya Bang Radit tuh harus banyak-banyak nonton pageant Thailand dah. Biar tahu provinsi-provinsinya. Oh, iya, Soalnya iya. penyebutannya tuh lucu-lucu kan. Pernah Iya, dengar, iya. pernah lihat gak? Apa aja sih, Ya, Abi? kayak si sakit. Gitu-gitu. Karena Miss Narathiwat. Gitu. Kan cara penyebutannya itu lucu-lucu kalau di Thailand tuh. Itu kenapa harus gitu? Mungkin karakter dari pageantnya di panggung itu. Tapi nadanya kan memang naik turunnya bener kan? Bener. Nah, kalau aku Narathiwat gitu. Narathiwat. Ya itu nama provinsiku. Oke. Kalau bahkan Krungthep Mahanakol bisa. Oh karena Bangkok panjang kan? Iya, jadi dibuat nyanyi, dibuat jadi nada lagu gitu. Oh I see. Iya. Narathiwat. Narathiwat itu daerah aku. Oke. Tapi Begitu. kenapa ada yang belok-beloknya tajam banget itu? Itu namanya buat jadi nyanyi gitu, buat jadi nada lagu gitu. Oh. Ya, yang itu, tadi Krungthep Mahanakon kan? Ya. Ini sorry ya, tapi kan banyak yang pas yang video pageant Thailand itu kan banyak yang ngeledekin tuh. Kayak kok gitu penyebutannya kok gitu. Ya. Buat orang Thailand sendiri melihat itu biasa aja. Kalau buat aku malah kayak, wih keren. Jadi kayak Oh. dia memperkenalkan nama provinsinya tuh semangat gitu, excited dan juga menjadi ciri khas di panggung itu. Berarti bukan aneh justru ya? Nggak aneh malah buat aku. Kalau buat orang-orang luar mungkin
aneh ya. Ada juga mereka malah dibalikin arti jadi apa, jadi lucu-lucu. Padahal kan itu mereka menyebutkan provinsi tapi dengan ciri khas begitu. Soalnya kalau kita lihat di Indonesia, kalau ada pemilihan Putri Indonesia terus aku dari Yogyakarta, gitu kan kayaknya kan nggak mungkin ya, iya kan? Iya. Oke, itu karena di bahasa Thailand ada nadanya, makanya gitu. Oh. Bisa juga sebenarnya Naratiwa, tapi kayak kurang semangat ya. Memang kan apalagi di ajang ini yang benar-benar butuh miss yang kayak kutak, paham gak sih? Yang jalannya kayak kutuk, yang kayak bukan kayak tegak pelan, kayak jalannya gitu loh. Jadi makanya pas dia mempresent namanya sama provisinya harus excited dan semangat dan biar jadi diingat sama orang gitu. Ada satu orang pernah lihat gak? Pacharapon Chandra Badit Miss Grand Thailand. Pernah gak? Ada baru lihat sih pokoknya nanti cari tahu ya. Dia nyebutnya begini makanya jadi ciri khas. Dia orang ingat terus nama dia. Oke, gue boleh rekam nggak buat jadi ringtone tadi? Boleh. Jadi langsung kaget ya dengarnya ya. Iya. Oh, itu apa tadi barusan? Itu memperwakilkan Thailand tapi orang Thailand dia menyebutkan di atas panggungnya dengan nada semangat begitu. Oh, itu ngomongin saya dari Thailand gitu. Ya gitu. Kan namanya Pacharapon Chandra Badit Thailand gitu. Oke. Kan bisa kan? Thailand bisa, tapi dia kan pengen kayak orang jadi inget gitu. Nah, makanya sampai sekarang pageant inget gitu. Karena lucu. I see. Gitu. Oke. Nah, lu dari Naratiwat. Ya. Melihat Bangkok tuh kayak apa? Kota mahal, kota metropolitan, kota. Yang aku lihat Bangkok itu adalah kota-kota yang penuh hiburan. Oh, itu. Karena daerahku emang ada hiburan tapi nggak sebebas di Bangkok gitu. Apa maksudnya bebas tuh? Kalau daerahku kan mayoritasnya Muslim nih. Yeah. Kita Muslim. Jadi banyak hal yang benar-benar kayak ya agama banget kayak apa sih namanya? Kayak misalnya kayak gini kayaknya nggak pantas deh kayak gitu. Oh, dosa nih gitu. Lebih ke kayak benar-benar kayak ketat banget lah kalau agama di sana gitu. Di daerah khususnya. Ya, makanya hiburannya gak sebebas di Bangkok gitu. Ya. Karena di Bangkok kan lumayan tuh ya. Aduh, itu bukan bebas lagi ya, freelance ya itu ya. Freelance pusing ya, lu pusing ya. Pusing ya, makanya untungnya aku gak gede di Bangkok ya. Aku gedenya di Indonesia malah. Ya kan? Berapa sih waktu ke 17 ke Indonesia? Ya sekarang udah 24 tuh. Maksudnya aku merasa kayak udah gede di Indonesia juga gitu. Untuk kalau mungkin kalau aku nggak datang ke Indonesia, mungkin bisa jadi aku merantau ke Bangkok. Ya kan? Oh iya gitu kan. Ya jadi kan. Tahu sendiri kan kalau di Bangkok gimana. Tuk-tak nanti. Untung aku bersyukur banget aku bisa di Indonesia gitu. Makanya aku ya kayak wah di Indonesia juga nggak sebebas di Bangkok gitu loh, ya nggak? Ya gitu. Tapi rasa ke Thailandan lu masih lebih besar daripada rasa Indonesianya dong sebenarnya. Apa nggak juga? Kalau tanya ya pasti kalau di Black ini ya pasti Thailand mah tetap ada dong. Makanya nama juga kan tanah kelahiran, punya keluarga, punya the French, terus punya teman. Punya teman, punya pokoknya ya banyak lah di sana keluarga gitu. Tapi ya karena sekarang ini jujur ya Kak, kalau aku ketemu sama orang Thailand tuh aku agak gugup. Maksudnya gimana tuh? Gugup tuh kayak, aduh, gue mau ngomong nggak ya? Udah biarin aja deh, manajer aku deh yang ngomong Inggris. Karena aku kayak, aduh, ntar gue ngomong salah nggak ya? Fales gak ya gue ngomong kayak gitu? Yang bener? Iya, bahasa Thailandnya? Iya, bukan masih bisa ngomong. Cuman aku kayak masih, jadi ada keraguannya. Jadi ada kayak, aduh takut salah ngomong deh. Karena udah di sini tuh ngomongnya Indonesia mulu. Sama sekali aku gak ngomong Thailand gitu. Makanya kayak bahasa Thailandnya tuh masih bisa. Cuman kalau ngomong tuh kita harus kayak mikir dulu, karena ada nadanya tadi. Iya betul, mikir dulu gitu. Kalau kita misalkan salah sebut kata, misalkan nih contoh. Iya, apa yang paling ya katanya kalau dengar bisa kayak mirip nih. Baju sama harimau. Baju sama harimau, oke. Nah, kalau baju bahasa Thailand itu seah. Seah. Nah, kalau harimau bahasa Thailand itu seah.
Seah. Oh karena harimau. Ya, jadi penyebab apa nama nadanya tuh harus beda gitu, nggak boleh salah. Kalau salah bisa jadi artinya beda. Saya pakai baju, jadi saya pakai harimau. Saya pakai enggak dong. Chan sai seah. Apa? Chan sai seah. Chan sai seah. 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 Ya, pokoknya nadanya dengar baik-baik nih. Seah sama seah. Beda Apa nggak? bedanya? Beda nggak? Ah, dia terintimidasi sama dia. seah. Iya. Saya pakai baju, coba. Chan sai seah. Chan sai seah. Nah. Oke, saya pakai harimau, menaiki harimau. Ah, Chan kun seah. Chan sen ke Chan kun seah. seah. Hah. Yang pertama tuh suaranya di lidah. Yang pertama baju itu seah itu di sini suaranya. Kalau seah tuh agak di tenggorokan. Seah. Kalau nyanyi, saya memakai baju, tapi pakai nada rendah nyanyinya, notasinya rendah. Saya memakai baju. Gimana? Chan sai seah. Nah, itu rendah. Enggak, kan bisa seah. Lebih rendah lagi. Nah, Kan coba note dibedain. itu. Beda. Seah sama seah. Seah sama seah. Tapi sama-sama do-re-nya sama, re-nya sama. Harus beda pitch dong. harus beda nadanya. Lah, tapi gua kan nulis lagunya nadanya maunya itu. Beda nggak? Menurut Susah kalian? ya? Beda. Oh, tetap beda. Seah. Nah ini ya kayak ya, contohnya kayak seah ini kan Baby Romeo gitu kan rendah. Iya. Gitu kan? Ya kan? Loh, orang Thailand tahu Baby Romeo. Ya kan maksudnya Udah kelamaan di sini berarti. rendahan kan? Bunga. Itu kan lagu dia Bunga kan bunga terakhir. Bunga terakhir itu rendah suaranya. Harimau terakhir Ya, gimana? harimau. Seah. Tuh beda. Coba dah. Ya enggak? Puyeng kan jadinya. Puyeng. Karena jadinya menurut gua menjadi kalau misalnya kalau kayak gitu, berarti gua terbatas dong ketika menulis lagu. Karena lagu itu harus rendah. Kalau dia nggak rendah, dia berubah jadi baju. Iya, nggak beda. Kalau untuk Thailand kan dia punya hurufnya tuh beda dengan Indonesia kan, abjadnya. Makanya bacaannya tuh bisa misalkan hurufnya tetap sama seah, bisa sama. Cuma tapi nadanya tuh yang beda. Kayak nada pembacaannya yang beda. Misalkan hurufnya tetap aja di seah tetap sama aja gitu. Oke. Cuma pembacaannya di nadanya aja yang berbeza. Makanya lu agak minder ketemu orang Thailand. Maksudnya kayak aduh gue mau ngomong kayak tapi kalau terpaksa sih ya ngomong gitu. Iya, takutnya lo minta dibeliin baju datang harimau. Iya, takut ya isinya kayak bicing ngomongnya kayak fales, takut fales gitu. Makanya kayak dak dikduk gitu. Tapi ya it's okay gitu. Namanya susah udah ya? darah daging ya tetap aja masih bisa ngomong gitu. Oke. Nah, lalu ini P-Aor Tom Yum Noodle. Berarti lu ke Bangkok tuh seumur hidup berapa kali? Ya berapa kali ya udah kalau sekarang udah bisa dihitung sih baru 7 kayak 8 kali dah. 7 kali, 8 kali. Oke, kita ada budget travel gak sih? Ya menang nanya travel kalau gitu. Nggak tapi lo pasti tahu ya. Tom Yum terenak di Bangkok kalau kayak gitu. Selain ini. Kalau ini karena buat gue ini enak. Gue pernah nyoba dan pernah makan. Tom Yum terenak di Bangkok. Kalau di Bangkok tuh yang pastinya aku nyari makanan yang bener-bener di daerah. Ini daerah mana namanya? Aduh ini di P-Aor ini. Aku nggak tahu lagi. Ya, Pokoknya yang biasanya aku sering makan itu karena aku kan Muslim ya. Jadi di sana tuh kita harus cari makanan yang banyak daerah-daerah Muslimnya. Daerah Muslim Thailand di Bangkok itu ada nama tempatnya Ram Kam Heng. Ram Kam Heng itu banyak banget orang-orang 3 wilayah selatan tuh pada merantau dan jualan di sana. Makanya di situ sekarang tuh udah jadi kayak kampung-kampung Muslim. Oke. Nah, catat ya, Ram Kam Heng. Itu udah pasti aman lah makan di situ. Aman, halal ya, kebanyakan halal di situ. Kalau mau cari makanan halal di daerah Ram Kam Heng itu 90% tuh makanan halal. Karena sekarang udah banyak orang-orang yang selatan merantau jualan di sana gitu. Uti catat Uti. Kalau mau cari makanan halal. Ini HR gue nih dia yang ini. Ya gitu. Di daerah Ram Kam Heng. Berarti lebih terus baik. Terus pasar-pasar malam tuh banyak di daerah situ yang dekat di Stadium Hua Mak tuh banyak banget pasar malam kayak gitu. Oke, Ram Kam Heng ini berapa jauh dari downtown Bangkok? Dari mana? Di downtownnya di Ratchada lah, dari Ratchada. Berapa lama ya?
Pokoknya ya aku itu dari bandara aja ya. Oh ya bandara. Dari bandara ke situ sekitar 40 menit lah. Oh ya itu udah masuk kota tuh berarti ya. Udah itu di tengah-tengah apa namanya? Yang tempat orang-orang lari-lari, olahraga, pokoknya gede lah di situ. Oh, Sukhumvit dekat juga situ. Beda lagi. Sukhumvit lumayan deh kayaknya. Okay. Dia dekat tuh senam stadium Huamak. Indoor stadium Huamak cari aja. Okay. Itu tempat yang orang-orang berlomba-lomba volleyball world champion. I see. Di situ tuh. Nemu kan Neng? Tuh dia lagi nyari nemu tuh. Ya, di daerah situ banyak banget pokoknya Bang Radit. Oke, makanan apapun merem tinggal tunjuk udah pasti tinggal enak. Tinggal tunjuk ada semuanya. I see. Ya. Oke, berarti lo selalu ke situ kalau ke Bangkok. Iya, karena aku cari makanan halal kan. Jadi aku sering ke situ, lebih gampang carinya gitu. Iya, karena itu emang perkampungan muslim. Betul. Di situ. Banyak orang daerah selatan tinggal di situ. Bener. Oke, berarti better itu ganti itu ya. Ya. Ini juga mungkin. Tapi kalau lihat dari sini kayak mewah ya, makanannya mewah banget. Ini gitu. Masalah gambar sih kayaknya. Gambar ya kali ya. Ya pokoknya gitulah intinya kalau makanan sih. Kalau mau cari makanan yang halal aku rekomendasinya di daerah Ramkhamhaeng. Ya. Itu ada night marketnya. Tapi apa bedanya sama ini? Jot Night Market. Nah ini gimana nih? Ini apa ini? Oleh-oleh. Oh, nemu dari itu Google? Atau ada yang rekomen? Ini kayak oleh-oleh gitu ya. Ada sih biasa kemarin aku pergi di mall apa ya, Bangkapi deh kalau nggak salah. Tahu Bangkapi? Di situ juga banyak makanan dan juga kayak makanan ringan gini juga banyak di bawahnya gitu dan enak-enak juga gitu dan banyak juga orang bule-bule, orang-orang apa namanya warga asing pada datang ke situ banyak banget. Oke, itu ya Bangkapi. Kayak mall Bangkapi. Oh, itu mall. Kayaknya mall deh kalau nggak salah aku ya kayak mall gitu. Mall terus banyak jajanannya. Jajanan gitu di bawah gitu. Oke. Bantatot apa itu? Bantatot. Kulihat dulu. Bantatot. Ini kayaknya orang ngantri banyak banget ya. Ya, di gambar ngantrinya banyak banget. AI itu AI. Ini apa sih ini Ti? Donat. Kayak Blok M. Oh kayak. Lu jauh-jauh ke Bangkok mau lihat Blok M. Iya. Berarti ini tempat orang yang just tip gitu gak sih? Bukannya? Makanan jangan-jangan ini tempat-tempat yang makanan cumi hidup gitu-gitu gak sih? Bukan ya? Cumi hidup. Ya ada yang orang lagi viral tapi aku gak pernah coba. Maksudnya orang rame banget lagi pengen penasaran cumi hidup kan. Cumi hidup? Ya maksudnya cumi yang hidup tuh dicocok sama namcim seafood. Kayak cocolan seafood. Gurita apa cumi? Cumi gak sih? Cumi juga ada, udang juga ada. Cumi yang begitu? Iya. Kalau gurita gue pernah lihat, kalau cumi gue gak. Kayaknya aku pernah lihat cumi. Oh, kayak gitu dah ada daerah tapi aku nggak pernah coba gitu. Oke, berarti ini lo nggak tahu ya, tapi ini kayak makan viral nih. Nggak tahu. Emang kalau Bangkok kan aku nggak tahu banget gitu. Yeah. Tapi ya bisa lah kasih tahu untuk wisata-wisata. Okay. Kalau makanan tadi aku rekomendasinya di Ramkhamhaeng. Oke. Tapi niatnya mau just tip nggak ke sono? Niat ya. Mau just tip dia. Pokoknya kan baju-bajunya murah gitu. Ya Platinum juga bagus. Platinum juga oke. Ya. Terus nama tempatnya apa aku lupa. Pokoknya yang ada perahu yang unik-unik tuh. Ada perahu lagi jualan buah-buah di atas perahu tuh lucu tuh. Oh ada. Pasar Apung. Floating market. Iya kayaknya gitu dah. Udah pernah belum ke sono? Belum. Cari dah ke sono ya. Cari sendiri ya namanya ya. Aku lupa. Lupa namanya. Berarti tunggu dulu, kalau lo udah lama di sini 7 kali ke Bangkok. Dulu katanya pas nggak punya uang 2 kali. Berarti kan ada 5 kali ke Bangkok setelah itu kan, setelah kerja di sini kan. Itu untuk apa berarti ke Bangkoknya? Makan. Emang buat jalan-jalan? Buat makan aja. Dan aku makannya tempat itu aja. Jadi nggak pernah tahu tempat lain, ya itu aja. Itu pun juga udah enak banget. Enak banget buat aku, enak banget. Jadi dia bisa pilih semua di situ. Saya satu tempat tuh udah kayak food court. Berarti paham nggak? Kayak food court tapi ada makanan halal semua. Jadi ada semuanya, ada kuitiau, ada somtam, ada nasi, ada semuanya bisa dipilih dan ada satu tempat. Oke, berarti tinggal datang apapun ada. Ada. Nah, makanan Bangkok, makanan Thailand apa yang lo rekomend? Karena kan nggak mungkin kita bisa nyoba semua tipe kan? Kan di sini kan, maksudnya ada namanya bakso kan. Nah aku pengen sekalian yang pergi ke sono coba namanya kuitiau rua.
Itu beda banget kuahnya tuh benar-benar kayak. Aduh, gue udah lapar duluan nih. Aduh, gimana ya kuahnya tuh benar-benar kayak kemkon bahasa sini tuh kayak pekat, bukan pekat banget gitu. Kenyal. Bukan pokoknya rempah-rempahnya tuh berasa banget. Namanya kue tiao rea. Kue tiao rea. Kue tiao rea itu makanan yang tradisional, yang khas Thailand juga, yang udah dari zaman dahulu banget. Berarti bukan kue tiao kan? Namanya aja kue tiao. Namanya kue tiao rea, tapi ada juga kue tiao kalau mau pakai ya. Bukan bakso, ada ayam, ada daging, ada campur semuanya dimasukin. Oke. Itu catat ya, kue tiao rea. Kue tiao rea. Tapi kalau somtam pasti udah tahu dong. Somtam yang papaya ditumbuk-tumbuk udah tahu ya. Gak tahu. Nah, apa itu somtam? Itu tapi kalau aku rekomendasi coba somtam pupala. Somtam lu palak. Somtam pupala. Somtam pupara. Somtam pupara. Itu apa ya? Ini orang Thailand juga? Orang Thailand, ini teman aku. Thailand. Serius? Thailand. Oke. Nah. Kok kayak anak BSD dia? Iya, emang begitu. Orang selatan mukanya Indonesia ya. Jaksel ya, orang Jaksel. Ya. Oke, tadi apa? Ya, somtam pupara. Somtam pupara. Nah, itu enak juga. Diginiin tuh. Ditumbuk-tumbuk terus pilih aja mau level berapa pedasnya ya, sesuai lah. Terus satu lagi kenom cin. Kayak bahasa Melayu tuh laksa, tapi laksa Thailand tuh berbeza. Kenom cin. Laksa ya, kayak mie laksa kan maksudnya. Kayak gitu, tapi ya harus coba itu, namanya kenom cin. Oke. Nah, tadi lo ngomongin pedas. Orang Thailand itu derajat tahan pedasnya sama kayak kita nggak? Pernah apa gitu? Pokoknya menurut aku sih sama, tapi ada juga yang bener-bener pedesnya tuh pedes banget gitu. Karena kalau orang Indonesia tuh sama pedes tuh kan tergila-gila banget sama cabe kan. Iya. Gue pernah makan waktu itu si Anissa ngasih lihat yang level berapa ya, katanya pedes banget. Buat dia aja udah pedes banget. Terus gue nyobain. Gue makan nih baru 5 menit mati rasa lidah gue. Mati rasa berarti? Gue nggak bisa ngerasain lidah gue di mana. Oh gitu. Udah hilang aja. Gak punya lidah berarti. Iya. Saking pedesnya. Pedes banget. Kalau aku sih masih aman sih. Paling level palingnya aku kuat tuh paling level 5. Oke. Ya itu ya paling nggak bisa lebih dari itu. Kalau mungkin ada orang lain bisa jadi lebih dari itu. Ada sesuai apa namanya, tergantung dianya. Tapi rata-rata orang Thailand tahan sama pedas. Bukan lagi pedas, asam manis. Oh iya sih, iya sih bener sih. Pokoknya di sana kalau makan kok asam manis mulu ya emang begitu itu rasanya. Gitu. Oke. Terus ini beneran loh ya, ini dicatat beneran ya. Ini itinerary Jirayut ini, kita akan ngikutin nih. Tapi emang berapa hari mau ke sana? Aku kasih rekomendasi gak cuma di Bangkok deh. Kalau di Bangkok kan emang aku gak semuanya tahu banget karena aku bukan orang asli sono. Tapi kalau rekomendasi di tempat-tempat wisata gitu aku lumayan banyak tahu. Nah, mau berapa hari di sono? Kasih tahu dulu. Kita pasti biar aku hitung pas gak nih dengan waktunya. Kita full di Bangkok, tapi si Elsa di sini dia mau pergi duluan. Pergi kemana? Mau nyari bule tapi wow, melalang buana ya. Nggak, katakanlah di luar Bangkok apa yang menarik? Berarti ya pastinya mau cari hiburan ya. Maksudnya buat happy ya di Bangkok ya, bener di situ. Tapi kalau mau lihat wisata yang kayak alam-alam bagus, terus pantai yang keren gitu-gitu, menurut aku di daerah selatan. Which is di Phuket. Oh, Phuket. Tahu, you know Phuket? Tahu, Phuket mah terkenal. Krabi? Hah? Phuket, Krabi itu bagus-bagus. Kalau Chiang Mai? Kalau Chiang Mai itu kayak dingin, tempat dingin. I see. Kayak orang-orang yang kayak orang Bandung gitu-gitu ya. Di Chiang Mai, Chiang Rai itu Lampang tuh, itu orang-orang daerah situ kalau nggak salah aku dingin. Seninya banyak di situ. Banyak beda dengan kita. Misalkan kalau aku kan orang selatan tuh ngomongnya kayak kalau di istilahnya di sini kayak orang Medan. Artinya kayak apa? Ngomongnya kayak misalkan ada aksennya gitu. Aksennya agak lebih kayak ngegas tapi nggak ya kayak ngegas gitu. Pantesan lo teriak mulu ya. Iya, enggak, aku emang gini. Iya. Gitu. Aksennya kayak ngegas. Nah, kalau di Chiang Mai itu aksennya agak lembut. Nah, lebih ke kayak orang apa sih yang kayak Sawadikau gitu, kayak apa sih? Kayak orang Solo, orang Jawa. Lembut banget. Orang Jawa kan ya monggo, mari, atur nuhun gitu ya. Gitu. Oh, I see. Itu Chiang Mai. Chiang Mai daerah Nea. Kan Thailand itu ada Nea, Thai, Klang. Itu apa lagi? Isan. Oh, Isan juga terkenal ya? Itu daerah, dia tahu di JKT Butterfly? Iya, JKT Butterfly. Itu daerahnya dia. Itu daerah itu tuh yang melahirkan somtam.
Somtam itu apa sih? Ya tadi aku aja somtam papaya ditumbuk itu daerahnya di JKT yang masih daerah punya makanan khasnya dia nggak makan nasi makan itu aja. Oke bisa bertahan hidup mereka. Oke. Kalau daerah aku tuh masih makan nasi. Oh, I see. Di sana tuh nggak jarang makan nasi. Kalau daerah Isan, daerah yang di Jakarta itu kalau nggak makan nasi juga mereka makan sama ketan gitu loh. Oke, sagu. Nah kayak gitu-gitu doang. Tapi udah bisa bertahan hidup gitu. Seru juga ya, Ya lucu gitu, unik. Oke, lo rekomen nggak kita naik ini nih? Mana? River cruise ini. Ini kan kayak turis banget nih. Perahu ini. Perahu-perahu yang ada karaoke di atas itu tuh biasanya. Ini rekomen sih. Aku kemarin kesini sempat sih mau bilang, iya kita naik ini. Aku bilang ya nggak ada waktunya. Tapi sempat mau naik ini tapi nggak jadi. Tapi emang rekomendasi sih naik karena di sini kalian bisa lihat view-nya yang sangat-sangat keren. Terus dapat hiburan. Kenapa ketawa? Kenapa lu pada ketawa? Kenapa ketawa? Kenapa? Kenapa kaget? Oh iya. Emang kayak gitu. Logat dari daerahnya. Iya. Jangan itu logat daerah. Nggak boleh. Pokoknya view-nya keren pastinya. Terus dapat hiburan juga di atas kapal ini tuh. Terus makanannya tuh wah endul sih tapi kalau aku jujur belum pernah ya. Tapi kemarin sempat pengen naik cuman belum ada waktu. I see. Ya tapi aku rekomendasi walaupun aku nggak tahu ya di mana. Tapi aku lihat di video-video sepertinya kayak ini emang bagus banget. Kalau mau buat foto, mau buat vlog, itu wajib ya. Kue wajibnya. Oke. Kalau di Indonesia, lo pernah kemana aja? Dan mana tempat di Indonesia paling lo suka? Aku pernah ke mana ya? Yang paling Bekasi pernah, panas banget. Jadi semua tempat Bekasi. Iya maksudnya kan Indonesia kan? Oh iya sih, Bekasi memang Indonesia sih. Iya tapi maksudnya yang aku ingat ya Bekasi itu panas tapi enak juga gitu. Karena daerah sana aku sering ada acara juga sih di sana gitu. Sering karena ada kerjaan. Tapi panas ya. Makanya pertama kali orang bilang negara planet kan. Apa sih namanya? Lain planet. Ya gitu kan ternyata panas emang gitu. Terus yang Jogja. Jogja gimana, suka gak? Jogja aku suka karena aku lihat kayak rumah-rumahnya itu masih rumah dulu semua. Kebanyakan rumah dulu. Oh rumah lama. Iya yang gaya-gaya arsitek lama. Masih lama masih khas banget ya di Jogja. Suka gudeg gak? Gudeg. Suka masih masuk. Gudeg enak banget ya. Enak banget ya. Gudeg tuh enak banget. Iya. Pas aku makan pertama kali, wow lidahku tuh langsung bisa gitu. Biasanya kan agak susah juga beracun, kan. Langsung beracun ada bisanya. Masih bisa tuh langsung bisa makan. Bisa makan. Iya. Gitu. Tapi masuk gudeg masuk. Oke. Terus aku kemana lagi ya yang keren itu Kalimantan juga bagus. Jauh juga lumayan ya Kalimantan ya. Alhamdulillah udah keliling. Wow. Ya. Terus Maluku juga udah pernah, Maluku Utara. Udah sampai ke Maluku. Iya jalan-jalan pernah. Maluku tuh pantainya bagus ya. Pantainya bagus sih. Iya terus. Kalau Bali mah tutup mata Bali lah ya. udah pernah. Bali mah kayak mirip-mirip Phuket sih. Oh iya. Ya kalau ke Bali sih banyak orang bule ya. Bener banyak orang bule. Ya pokoknya banyak orang bule kulit tuh. Terus enak juga makan nasi tempong enak. Iya. Ada yang lebih banyak bule lagi di Indonesia. Di mana? Kedutaan Amerika itu ya, bulenya. Itu ya iyalah. Nama juga kedutaan dia. marah. Itu nggak marah. Oh enggak. Iya begitu. Ya. Terus gue denger juga Jirayut itu invest di Thailand. Katanya beli tanah atau apa sih? Iya. Apa itu gimana ceritanya? Hah? Gimana ceritanya? Kenapa malu? Enggak, maksudnya itu ya beli aja buat buat biar kelihatan hasilnya. Apa sih kebun atau apa sih? Kebun karet. Kebun karet. Iya. Tapi udah dipotong. Apanya? Pohonnya. Oh pohonnya. Udah dijadiin kelapa sawit. Oke, susah gak motongnya? Kan dia gini-gini karet kan kayak. Agak itu ya lehoy. Enggak, itu abang lehoy. Ya. Abang aku yang urus semua. Jadi berarti Jirayut dapat duit di Indonesia, bawa pulang ke Naratiwa, terus dibeliin kebun untuk investasi. Ya. Investasinya tuh niatnya karetnya menghasilkan jadi karetnya dijual atau memang tanah aja disimpan? Jadi investasinya tuh sebenarnya niatnya tuh udah mau buat mau nanam pohon itu kelapa sawit sama pohon Duren. Apa sih? Duren.
Gua pikir ada buah khas dari Thailand. Durian ya. Durian. Terus ya sekarang udah mulai berproses bertumbuhan gitu. Pohon durian kan lama kan? Iya, makanya ya udah biarin aja, tunggu sampai berapa tahun gitu. Yang penting nanti kan kalau dia udah jadi hasilnya kan kelihatan gitu. Dan bisa dijual. Bisa. Makanya ya udah sekarang yang penting aku ada hasilnya gitu. Maksudnya buat ya ke depannya ya kan enggak ada yang tahu ya. Dunia hiburan ini, dunia karir apa namanya? Entertainment ini kan kita enggak tahu sampai kapan gitu. Tapi kalau mau sampai seterusnya ya gitu. Benar. Oke, terus ini enggak apa namanya? Kalau kayak gitu enggak ada keinginan buat pensiun di sini berarti. Karena kan karir udah 7 tahun di Indonesia. Amin. Ya jangan sampai ya kalau tanya pensiun sih belum mau. Belum ya. Pensiun kan umur 50 gak sih? Iya, maksudnya iya sih. Oh, dia jauh juga ya dari gua ya. Enggak, maksudnya kayak Jirayu tuh mikirin mau tuanya di Bangkok, di Thailand atau di Indonesia belum kepikiran tuh ya. I see. Ya tapi yang penting sekarang ini mengalir aja dulu. Ya pokoknya punya sedikit uang lebih gitu, kita belilah sesuatu buat masa depan gitu. Berapa sih Jirayu? Sekarang 24. Ya Allah. Ya Allah, muda banget ya. Masih muda ya? Capek banget ternyata ya Allah. Kok capek? Ya 24 masih muda banget Jirayut. Iya sih masih langkahnya masih panjang ya. Betul. Udah pernah jatuh cinta sama cewek Indonesia belum? Jatuh cinta. Waduh nyanyi. Kalau untuk jatuh cinta sih ya belum lah. Maksudnya kalau untuk kayak sekedar berteman ya banyak. Nggak sempat kali ya mikirin kayak gitu-gitu ya? Ya gimana ya lebih kayak waduh aku takut deh. Ntar kalau mikir ke situ ntar takut keganggu aja sama karir sama yang kayak buat keluarga gitu. Ini ya keluarga dulu lah aku ya. Iya soalnya kan satu masih banyak yang belum dicapai gitu kan. I see. Jadi takutnya itu ngedistract ya dari. Takut aja gitu. Yang penting ya berteman banyak gitu sama orang. Gitu. Ada bedanya nggak sih antara orang Thailand sama orang Indonesia dari hal percintaannya? Mungkin cara mendekatinya beda kah? Kalau kayak orang Jepang kan katanya gak suka tuh kalau kita WA terlalu sering. Apa kalo sama aja? Tuh sama kayaknya. Sama gak beda jauh sih. Nanya kabar gitu. Ya sama sih. Udah makan belum? Begitu sama. Apa bahasa Thailandnya udah makan belum? Korean. Iya bernada ya. Gitu. Sama sih kalau untuk percintaan. Kalau kayaknya masih Asia Tenggara tuh masih tidak beda jauh, masih perhatian. Kecuali udah lewat luar Asia, nah mungkin iya. Oke, nah ini terus yang teman-teman Thailand ini masuk ke manajemen atau apa? Nih, datang jalan-jalan aja. Keluarga berarti? No. Oke, teman. Oh ya Allah. Oke. Teman aja. Datang buat jalan-jalan. Buat jalan-jalan aja. Pertama kali ke Jakarta? Udah banyak kali. Suka tapi Jakarta? Karena dia datang terus ya? Iya. Jadi gini, aku boleh cerita ya tentang teman-teman. Jadi gini. Jadi aku tuh masanya gini, aku selalu janji dengan diriku sendiri kayak gini. Misalkan kalau aku tuh sudah bisa punya hasil yang cukup banyak, cukup bisa membantu teman-teman juga gitu. Jadi aku kayak tidak mau ngerasain sendiri, paham gak sih Kak? Oke, jadi mau berbagi dengan teman-teman. Berbagi, kan ini teman-teman voli aku semua yang aku ngajak-ngajak. Oh iya? Ya kebanyakan yang aku ngajak tuh teman tim voli aku yang dari Thailand aku ngajak. Jadi sini guys, kalian harus ngerasain apa yang aku dapat di Indonesia. Aku pengen kalian juga bisa ngerasain gitu. I see. Jadi aku ngajak mereka datang ke sini buat main voli lah, buat jalan-jalan yang macam-macam. Jadi kayak biar mereka tuh kayak wah. Ternyata maksudnya aku tuh gak lupa sama mereka kayak gitu. Oke, ini teman main volley. Iya. Sering kegebok mukanya. Wah, kalau itu mah gak usah diomong lagi ya. Berarti bisa bahasa Indonesia gak dia? Sedikit. Di Indonesia sih gak bisa Melayu lah mungkin. Sebelahnya juga orang Thailand? Orang Indonesia semua itu. Wah seru banget Jirayut. Ya, ibu dari mana? Kenapa ngangkat tangan? Iya. Oke. Ya. Oke, Elsa ini akan pergi duluan ke Thailand. Motifnya apa kita nggak tahu. Ya. Mau nanya nggak Elsa ke Jirayut? Ya, boleh loh. Pertama kali ke Thailand. Mau apa yang kamu mau nanya? Kita kan mau ke Pattaya. Oh Fitri juga duluan. Oke, Fitri Pattaya duluan. Terus. Menurut ke Jirayut. Di mana tempat bule yang enggak. Oh itu Fitri. Di Pattaya ya. Menurut aku kan di Pattaya itu tempat yang banyak banget hiburan.
Nah kalian mau ke sana tujuannya mau hiburan atau mau kayak relaksasi? Relaksasi tuh kayaknya tuh. Ya kayak mau tenang gitu. Kalau mau relaksasi kan di sana juga pasti banyak tempat-tempat yang bisa buat relax. Di sana Pattaya juga banyak pantai loh. Dan Pattaya bukannya pantai? Pattaya bukannya pantai ya? Pantai banyak. Makanya aku bilang pantai juga bagus-bagus. Bener kayak kalau mau nyari bule di sana juga banyak. Nah tuh udah tanya aja di pantai di sana banyak sama. Ya di Thailand tuh banyak juga sih kalau orang ke sana orang mijit karena emang enak kan mijit Thailand, Thai massage tuh enak. Ya buat relax, buat apa namanya melepaskan kecapean kerja kan gitu kan, capek kan? Itu kenceng banget loh Thai massage itu. Oh iya kah? Iya bener-bener kayak diginiin gitu. Iya, enak. Terus gue kaget kan, di sini emang gulat. Oh ternyata gulat. Gitu. Tapi ya begitu kalau mau buat relax ya itu ke pantai aja. Karena di sana kan banyak bule juga. Rekomen gak sih Pattaya apa mendingan mereka spend di tempat lain? Kayak tadi kan ada Phuket gitu misalnya. Phuket juga. Kalau nggak ke daerahku aja deh, Naratiwa ke rumahku aja. Nah, tuh numpang makan lu. Numpang makan. Bisa ditanam lo di kebunnya. Iya. Mumpung sekalian ya kan. Ke sono aja ya nggak sih? Apa yang paling menarik dari Narataya ini? Naratiwa ini. Jadi Narataya nyambung ya. Naratiwa sama Pattaya ya. Kalau Naratiwa itu apa yang ini? Yang menarik itu adalah jadi kalau aku rekomendasi kalian harus ke sana biar kalian ngerasain vibe-nya. Wah, ternyata Thailand tuh punya Muslim sebanyak ini gitu. Okay. Soalnya biasanya kalau di otak kalian tuh Thailand tuh pasti maksudnya pasti Muslim dikit lah gitu kan. Maksudnya pasti kebayang kayak apa namanya tempatnya wat tuh apa sih bahasa di sini? Tempat persembahan orang Buddha. Nah pasti kalian nganggapnya kayak gitu kan kalau nggak tahu gitu. Makanya kalau ke daerah selatan, vibe-nya itu kayak benar-benar kayak kampung Melayu. Paham gak sih? Iya. Benar-benar ibu-ibu. Kampung. Iya, kayak kampung Melayu. Ada tempat aslinya sih kampung Melayu sih. Oh iya. Tapi maksud lo adalah orang Melayunya banyak gitu kan? Jadi semuanya berhijab gitu. Masjid di mana-mana. Terus makanannya halal. Cuman ya begitu. Emang kalau di daerah Phuket tuh ada juga orang Melayu Islam. Cuman mereka nggak bisa ngomong Melayunya gitu. Kalau di daerah selatan masih bisa ngomong Melayu gitu. Makanya kalau kalian mau kayak biar gue nggak ngomong Inggris, biar mau tetap ngomong bahasa Melayu, daerah selatan. Terus aku rekomendasi makan nasi kerabu atau khao yam. Sedap itu. Nasi kelabu? Nasi kerabu. Kerabu. Ya khao yam sih. Khao yam tuh sedap. Apa sih? Oroy. Apa itu kerabu khao ini? Yam. Khao yam? Nasi diapain? Dia tuh banyak rempah-rempahnya. Kayaknya nggak ada kayak daging, nggak ada. Cuman rempah-rempahnya aja kayak sayur timun. Nasinya warna ungu. Nasinya warna ungu? Biru. Oh biru. Terbuat dari dok anchan. Bunga apa sih yang warna yang bisa buat airnya jadi warna biru tuh? Bunga itulah pokoknya gitulah. Itu di Bangkok yang di daerah itu ada. Bangkok juga sekarang udah ada. Ya gue nyari itu di Bangkok pasti nanti. Karena orang selatan kan banyak yang pergi jual ke sono sekarang merantau. Oke, aduh gue gak sabar banget lagi mau ke Bangkok gara-gara lu nih. Makanannya banyak banget. Pokoknya tinggal pilih. Tapi makanannya aku kasih tahu jangan sampai gak makan loh. Iya itu sebut tadi. Iya maaf. Iya. Pasti akan saya makan. Iya. Sama nonton ini Muay Thai itu juga seru banget nonton Muay Thai. Gitu. Bakbok. Iya sih. Tapi aku gak suka Muay Thai. Oke. Karena aku gak tega gitu liat ditonjok gitu kan. Iya saya tega banget sih. Iya. Maksudnya kesian gitu ya kalau orang berdarah-darah gitu aku gak tegaan. Bener sih. Waktu itu ada yang pukul sampai tangannya kenapa ya. Iya, itu yang aku kayak. Iya kalau itu parah sih kalau itu kayak sih. nyentuh fisik aku kayak gak dulu lah gitu. Oke, gak dulu ya. Iya. Oke. Udah Elsa ada mau tanya lagi? Ada lagi? Fitri udah. Mau ke Bangkok? Mau ke Thailand loh? Ya Allah. Fiha. Tapi nadanya Fiha. Lốtหน่อยได้ไหมคะใช่ya gitu ya. Fiha ลดหน่อยได้ไหมคะลดหน่อยได้ไหมคะ Lốt nói. Lo kayak diskon boleh nggak gitu. Tapi harus baik kayak tadi ya? Harus. ลดหน่อยได้ไหมลดหน่อยได้ไหมgitu. Itu kok dipelihara gimana? Soalnya melas banget kan? Iya. Tolonglah. Udah lu makan aja sama gue. Gitu. ลดหน่อยได้ไหมคะgitu kayak diskon lah, tolonglah diskon gitu. Realistisnya, kalau misalnya dia nawarin 100 baht,
kita bisa masuk ke harga berapa? Festival ya. Karena kita kan turis, pasti kan yang lihat, oh turis nih, gue kasih mahal nih, 100 baht gitu. Misalnya. Mungkin dia bisa bilang gini,เอา3 ตัวได้นะ3 ตัว100นะเอาไหม Apa tuh? Gak paham ya? Enggak. Saya orang Batak, maaf. Maksudnya gini, bisa jadi baju 2 100 baht. Jadi dia nawarin, dia tahu ya udah gini aja, kamu mie 3 100 baht. Bisa. Oh, itu bener. Oh itu, Fit tuh, triknya Fit. Dia ngasih 2, lu milih 2, dia kasih 100 baht. Ya. Boleh nggak kalau 3 100? Ya. Jadi daripada nawar 70, 60 jangan gitu ya. Pinter lu. Sumpah pinter lu. Betul. Dan aku selalu beli itu celana dalam 300 baht. Kaget juga tuh contohnya tuh. Ya gak apa-apa. Emang oke. Iya, itu murah banget. 50.000 lah. Emang oke. Iya. Pakai sekaligus 3 kan? 3, enggak dong. Masa sekaligus 3. Gak bisa napas ya. Gak bisa manuver. Iya. Oke. Nah sekarang pertanyaan dari YouTube member ya. Ada orang YouTube yang nanya. Ada nih YouTube membership gue. Nah orang YouTube iya dia CEO YouTube ini nanya. Orang YouTube member gue di memberradit.com kalian mau join. Ini kita di Discord. Di Discord itu suka kalau ada tamu gue buka pertanyaan. Tapi Bang Radit tuh suka bikin show gitu ya, aku lihat ya. Show stand up. Wah keren loh. Terus terlalu rame ya nontonnya. Mau nonton nggak? Mau nonton stand up gue nggak? Di mana? Terakhir di UBM di Jakarta Utara. Now di mana? Iya itu 4 show terakhir di sana sampai Desember ada tanggal-tanggalnya sih. Luar negeri luar daerah juga ya? Iya. Keliling ya? Keliling. Oh gitu. Tapi sebelum stand up gitu butuh biduan gitu nggak ya? Kayak sebelum stand up gitu ada biduan dulu selagu gitu. Ya kan, siapa tahu ya. Maksudnya sebelum ada stand up, ada kita persembahkan biduan dulu dari Thailand gitu kan. Persembahan dulu 1 lagu udah. Beneran nih konsep yang baru ya kan? Itu lucu sih. Lucu kan? Iya. Nanti kita ngobrol ya. Iya. Ya gak sih? Lucu maksudnya sih. Kan biar mereka duduk terbahak-bahak. Terus mereka joget dulu apa dulu gitu. Kalau nggak kelar show, kelar stand up, ya udah hiburan gitu, nyanyi sekali gitu kan. Oke. Ya nggak sih? Menarik. Ya masih lucu gitu ya. Menarik, gue keep in mind nih, menarik. Iya nggak sih? Gue di prospek keliling loh. Barusan gue di prospek. Oh ini jurus-jurus beli celana dalam nih. Iya. Jurus-jurus beli celana dalam kena gue. Iya. Oke. Iya. Dari Van Kodok, menurut Jirayut kenapa masakan Thailand sepertinya kayaknya lebih mendunia dibandingkan masakan Indonesia? Ya kalau kita lihat Thailand di mana-mana ya. Apa ya? Kayak menurut aku sih kayaknya dari promo sih kayaknya. Dan menurut aku dari orang-orang bule gitu yang datang ke Thailand tuh cukup banyak ya Kak. Terus mereka posisi sosial media kayak gitu kayaknya lebih luas gitu, orang tahu, lebih kesebar gitu. Oke. Tapi kalau aku mau bilang makanan Indonesia gak kalah loh sama makanan Thailand. Gak kalah buat aku ya. Kalau untuk mie, malah aku lebih suka mie Indonesia loh dibanding mie Thailand. Mie-nya mie instan atau mie instan? Maksudnya buat aku gitu, tapi ya gitu ya, tapi kalau emang ya gimana ya, makanan Thailand tuh lebih apa ya, lebih unik. Atau mungkin cara marketingnya. Menurut aku cara promosinya, atau marketingnya. Bantuan pemerintahnya. Bisa jadi. Kan kita gak tahu juga. Bisa jadi kan? sama orang bule-bulenya. Iya. Yang kayak endul. Apa sih bulenya? Good gitu. Enak gitu kan. Endul. Itu bahasa sini. Ini endul sekali. Iya, makanya dari omong ke omong. Kemarin tuh ada yang viral di Thailand masakan cemilan kita, cireng, cilok. Oh, seblak. Berarti orang Thailand tuh yang datang ke Indonesia lihat seblak di sini laku, pergi jual di Thailand. Karena emang di Thailand emang nggak ada. Itu enak banget ya buat mereka ya, buat orang Thailand. Kalau buat aku suka banget karena seblak ya. Nggak tahu ya kenapa ya, enak banget gitu, kayak unik, ada pedesnya, pokoknya enak. Unik aja. Tepung kan ya, seblak tuh tepung kan. Pokoknya aku suka sih. Apa sih isinya? Makanya cocok di lidah Thailand, aku aja makan aku suka gitu. Oke, ramai banget itu. Jirayut tahu juga kalau itu ramai ya. Kayaknya kalau yang suka tahu ya, terus yang pergi ke Thailand jualan tahu genjerot juga kayaknya laku dah. Itu enak banget lagi tahu ya genjerot. Kan? Aduh enak banget lagi. Tapi aku gak suka. Tapi kayaknya kalau di Thailand jualan, kalau yang suka pasti laku banget, soalnya kan
lumayan enak ya. Iya gitu. iya. Oke, dari Mede, Jirayut ada tertarik buat stand up comedy nggak? Soalnya dari cara ngomongnya ekspresinya lucu. Sumpah. Banyak aku pernah ditawarin stand up comedy. Oke. Kayak ayo tampil di gini. Nggak bisa, aku nggak bisa stand up. Nggak bisa buat lucu. Belum nyoba tapi kan. Belum nyoba juga sih, tapi aku nggak bisa. Aku kayak kalau nggak bisa ntar aku takut muntah gitu. Pak pernah saking groginya muntah pernah? Sering, bukan pernah yang lagi. Bener. Iya, sampai sekarang aku masih begitu. Mau show nih? Mau show aku muntah. Oh. Karena ya itu dia Kak, kayak aku orangnya kayak jiwa kayak pengen bagusnya tinggi gitu. Pengen apa namanya? Kebayang sih, perfeksionis. Pengen orang lihat tuh kayak seru gitu tuh kayak tinggi gitu. Makanya kalau mau nyanyi apalagi ribuan orang yang nonton tuh kayak wadak duduk aku bisa bikin orang joget gak ya, kayak udah kayak ada rasa kayak gitu duluan. I see. Apalagi stand up comedy yang bukan profesi aku gitu. Bukan makananku gitu loh. Malah muntah nanti. Bukan muntah lagi itu mah. Keluar hijau itu mah, mata hijau ya. Oke, dari Babeh, Jirayut kalau diajak main film genre musikal, tertarik? Menarik. Oh iya? Ya, pernah nggak ada yang ngajak main film? Belum. Oh. Tapi pernah ajak sih ya, tapi mungkin nggak deal kali ya. Ya nggak sih? Pernah. Iya. Jadwal Gak pernah ya? beli kolor berarti dia. Kayaknya deh, jadwal. Pernah, maksudnya aku kayak yang aku belum pernah tampil itu emang di drama musikal. Oke. Kayak my film atau my apa sih filmnya? Film ya, musikal, filmnya ada nyanyinya. Ya, itu lucu tuh. Aku sering ya, maksudnya belum pernah sih. Itu kayaknya menarik ya kalau kayak Bang Radit dah yang bikin. Waduh, gue lagi nih. Ya. Kena prospek lagi gue. Ya. Tapi kalau buat PH ada yang mau boleh kontak Jirayut boleh ya. Loh. Oke, ya, kan, berarti Jirayut mau ya. Juga, Jirayut tertarik ya. Menarik. Oke. Tapi semoga jadwalnya pas juga gitu. Iya. Soalnya kan apa namanya ya? Menarik aja karena orang yang nonton itu juga orang udah beli tiket gak sih? Ya nggak? Oh teater musikal. Beda ya? Beda. Kalau ini musikal film di film. Oh di film. Kayak Kayaknya ADC. di bioskop. Iya. Oh boleh. Mau juga. Ya kayak gitu juga belum tuh yang kayak musikal panggung. Theater itu ya. Teater Ya. Oke, terus Mbak Pentol nanya, Jirayut apa perasaan kamu waktu bilang dasar mamah dedeh? Oh ya Allah. Ini apa sih? Udah. Apa itu? Ada itu. Boleh ceritain nggak? Ya, acara di Ramadan. Terus kita kan disuruh bikin ekspresi kayak ekspresi sedih, terus ekspresi marah gitu dan ekspresi marah aku langsung kayak gini. Dasar mama dedeh, Mama Dede ada di depan. Terus Mama Dede langsung gitu. Maksudnya aku ngomong gitu depan Mama Dede langsung. Terus langsung Mama Dede maaf ya Mama. Gitu. Ya langsung refleks, paham gak sih? Nah itu rame itu. Nah rame, tapi ramenya kayak jadi berani banget ya kayak gitu-gitu. Oh. Bukan hujat sih, lebih ke kayak ketawa, makanya berani banget dan Mama Dede juga ketawa gitu. Karena emang lagi skeksa kan. Iya, kan kerja. Iya, kerjaan. gitu, iya. Tapi Jirayut sangat tidak enak pada setelah ngomong kan. Setelah ngomong kayak jadi gak enak. Gue ngomong bener gak sih? Maaf ya Mama gitu. Iya, maaf ya Mama, curhat dong gitu enggak? Iya, enggak. Tapi ternyata malah itu jadi rame kan. Rame, orang malah kayak ketawa gitu. Wah, makanya habis bikin udah sama Mama Dede, kok ajak Mama Dede tok-tokan. Tok-tokan? TikTokan. Mama Dede, Velocity. Lu ajak Velocity. Iya. Lu minta maaf lagi berarti itu. Iya. Tapi Mama Dede, apa katanya gitu kan? Mama bikin ini dong Ma. Mana? Lu ini mau ngerja orang tua kata dia. Ya udah sini. Mau tapi. Mau? Iya. Mau orang tua ya udah sini. Mau tapi dia. Okay. Baik tuh Mama Dede. Oke, terus terakhir dari Maul. Pernah ketemu orang dalam kurung orang fans atau random Indo yang unik? Enggak, boleh ceritain enggak? Ada apa interaksi sama fans yang paling unik yang Jirayut pernah ini? Menurut aku interaksi sama fans yang paling unik itu ini unik atau maksudnya kenangannya tidak bisa dilupa lah buat aku. Oke, bekas lah. Membekas sih kayaknya. Tapi aku kayak kepikiran sampai sekarang gitu. Wow, apa kayak gini, tuh? Ketemu pertama kali mungkin ya. Dia juga pertama kali ketemu aku gitu. Okay. Terus aku lagi jalan mau naik atas panggung, tiba-tiba dia panggil Jirayut gitu kan. Panggil Jirayut, dia tuh sambil gini, sambil pegang tanganku, sambil dicubit. Jirayut! Gitu. Ngebayang ya Pak? Mungkin dia mau ikut pageant kali. Iya, ikut pageant sih Pak. Tapi itu biru saya. Nggak cuma itu. Apa aja Jirayut. Habis itu aku nggak mau sakit kan. Kita kan sakit kan. Pak refleks jadinya. Ibu. Gitu. Mana nggak?
Mas gak tau ya mungkin ya udah deh ini jadi tanda-tanda sama Ayud gitu kali ya. Tapi aku kepikiran ya Allah ibu maaf ya bu gitu. Makanya aku refleks. Karena ibu cubit aku kenyang banget loh bu gitu. Ya itu kayak naluri membela diri kali ya. Nggak tahu ya kayak refleks gitu. Tapi ya masih ingin sih moga ibunya ya pokoknya ibunya sehat-sehat. Maaf ya bu kalau ibu nonton ya. Di mana spesifiknya siapa tahu yang nonton inget nih waktu itu di daerah mana Indosiar ya? kah atau kalau nggak salah aku di bukan di Indonesia di acara off-air. di luar di panggung acara on air tapi di luar yang nonton rame gitu loh kalau nggak salah aku kalau nggak di Garut dah. Baru mau on air pula lagi. Iya baru mau naik atas panggung. Iya. Kan kita sambut host hari ini ada Indra Bakti dan ada Jiraya. Nah kita kan sampai totos sama ini kan. Terus tiba-tiba ibu Jiraya aku kan mau saling dong. Ya gini. Cubit Jiraya. Sampai dia muka aku. Gitu kan. Sampai getar dia. Aku balikin gitu. Ibu. Iya ibu. Jadi ibu. tapi nggak tahu konteksnya ngeliat nih apaan nih orang saling berbalas cubit. Intinya gitulah. Habis itu on air nyanyi. Iya udah lupa. Tapi pulang herotnya kulihat aku biru emang. Ya Allah Jirayu. Ya, makanya kalau nggak aku nggak berasa dicubit, aku nggak cubit balik gitu loh. Karena berasa aku cubit balik. Aduh lucu banget lagi. Ya begitulah intinya. Oke, next buat Jirayut apa nih? Ada project yang bisa di-share atau lagi ngerjain apa? Ya projectnya apa sih ya? Ya pastinya ya semoga kedepannya sih aku pengen banget sih film ya. Oh ya mau main film? Pengen main film horor gitu. Horor? Iya. Spesifik nih horor? Iya pengen banget lah pokoknya ya semoga jadi gitu ya benar-benar jadi dan bisa wujudkan gitu mimpi aku. Aku pengen banget orang nonton aku di bioskop di layar gede gitu. Oke, udah ada tawaran berarti ini? Udah, udah reading, Udah sih ya semoga. Bentar lagi ini dong syuting. Insya Allah kalau beneran jadikan ini lagi proses ya udah mulai di tengah lah gitu. Wah, ntar kalau promo main ke sini ya? Iya dah. Siap. Pasti. Jirayut terima kasih udah main ke sini. Makasih loh, Thank aku you. juga makasih ya. Thank you Semoga saran-sarannya. jalan ke Thailandnya have fun, terus gak ditipu sama tukang tuk-tuk ya. Biasanya kan orang Indonesia tuh ditipu tukang tuk-tuk. Makanya aku bilang hati-hati sama tukang tuk-tuk gitu. Oke. Apa pertanda bakal ditipu? Itu harga dinaikin ya pasti ya? Bisa jadi pertama kali kalian udah janjian nih. 200 baht misalkan dia nyampe dia bisa minta 400 karena apa? Misalkan ada berdua dia bilang lagi satu orang tuh 200 bukan 200 semua gitu. Jadi kalian harus dari awal tuh harus deal, harus kayak satu orang berapa harus tanya dari situ. Misalkan dia bilang satu orang 1 baht, 100 baht gitu kan 100 baht. Berarti tanya kalau 2 orang berapa gitu. Jangan kayak kalau 100 baht kirain 2 orang enggak. Nanti takutnya nyampe di sana dia bilang 200 gitu. Jadi harus dari awal dicatetin gitu. Oke, Jirayut terima kasih, thank you ya, terima kasih semuanya. Aku makasih ya, Bang Nadit sudah yang kedua loh aku kesini. Pokoknya selalu happy, makasih, selalu semangat, selalu excited aku kalau bisa hadir kesini. Makasih loh. Thank you Jirayut.